Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tami Sirahayu dan selamat datang di video pembelajaran PPKN kelas 7. Dalam video ini kita akan membahas mengenai perumusan dasar negara. Perumusan dasar negara tentunya tidak akan lepas dari peran penting BPUPKI. Nah, bagaimana sih awal mula terbentuknya BPUPKI? Pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia diduduki oleh Jepang. Atas dasar perjanjian Kalijati pada saat itu, Belanda menyerah kepada Jepang dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia diharapkan bisa menarik simpati bangsa Indonesia. Namun, kemenangan Jepang tidak bertahan lama. Pada tahun 1944, Jepang kembali terdesak oleh sekutu. Dengan bayang-bayang kekalahan Jepang oleh sekutu yang semakin nyata, sebisa mungkin Jepang menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 September 1944, Perdana Menteri Koiso dalam sidang istimewa di Tokyo, Jepang memperbolehkan daerah Indonesia untuk merdeka. Nah, sebagai realisasi dari janjinya tersebut, kemudian pada tanggal 1 Maret 1945 didirikanlah BPUPKI. Nah, apa itu BPUPKI? BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang, Dokuritsu Junbi Tosakai. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang untuk pembentukan negara merdeka, yaitu Indonesia Merdeka. Jumlah anggota BPUPKI sendiri yaitu berjumlah 62 orang anggota ditambah 7 orang anggota Jepang, yang mana 7 anggota Jepang ini tidak memiliki hak suara. BPUPKI sendiri itu diketuai oleh KRT Rajiman Wedyo Diningrat. BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni yang membahas tentang dasar negara. Dan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang mari kita bahas tentang sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan di Gedung Cho Sangiin di Jakarta, yang sekarang kita kenal sebagai Gedung Pancasila. Dalam pelaksanaan sidang BPUPKI pertama ini tidak akan lepas dari peran tokoh perumus dasar negara. Tokoh-tokoh perumus tersebut diantaranya yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Mr. Supomo, dan yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Nah, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negaranya secara lisan dan secara tertulis. Nah, yang pertama adalah secara lisan. Beliau berpidato tentang dasar negara yang berjudul Asas dan Kebangsaan Indonesia. Isi rumusannya, yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua adalah pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Setelah Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negaranya secara lisan, beliau pun menyampaikan kembali usulan dasar negaranya secara tertulis. Isi rumusannya diantaranya yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo menyampaikan usulan dasar negaranya. Isi usulan tersebut yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat keadilan rakyat, dan yang kelima musyawarah. Dan kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negaranya yang beliau beri nama Pancasila. Isi rumusannya yaitu yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme dan pri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang
Filosofi Pancasila yang beliau utarakan ini yakni menjunjung tinggi kesetaraan dalam keberagaman menjadi landasan dari kemerdekaan. Maka dari itulah sampai sekarang tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, apakah dasar negara Pancasila yang kita miliki sekarang itu sudah terbentuk ketika sidang BPUPKI pertama? Iya, jawabannya belum. Karena dalam sidang BPUPKI pertama itu hanya merumuskan dasar negara. Artinya dalam sidang itu hanya menampung usulan-usulan tentang dasar negara dan harus dikaji lebih dalam lagi seperti itu. Nah, untuk penjelasan tentang bagaimana sih pengesahan dasar negara Pancasila yang kita miliki sampai sekarang itu, nah akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.